Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Jangan lupa semangat untuk tetap belajar. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran secara daring materi IPA untuk kelas 8. Materi pertama itu kita akan membahas tentang gerak, benda, dan makhluk hidup. Nah, tujuan pertama yang harus dicapai dalam pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan gerak tumbuhan dan faktor yang mempengaruhinya, kemudian dapat menjelaskan gerak pada hewan berdasarkan fungsi tubuh dan habitatnya, kemudian juga menjelaskan gerak lurus, pengaruh gaya, dan dapat menerapkan hukum Newton pada gerak hewan dan manusia. Silakan kalian pahami terlebih dahulu peta konsep di samping ini. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang gerak pada makhluk hidup dan tumbuhan. Nah, kenapa kita harus membahas tentang bab ini? Karena kalian dalam bab ini akan mempelajari tentang gerak pada makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup itu bergerak? Seperti yang kalian ketahui, makhluk hidup itu bergerak karena mempunyai energi kimia yang bisa dirubah menjadi energi gerak. Selain itu, gerak pada makhluk hidup juga merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Benda mati juga ternyata bisa bergerak karena mendapatkan gaya dari luar. Makhluk hidup dan benda ini mempunyai pola-pola tertentu dalam gerakan. Yang pertama yang akan kita bahas tentang gerak pada makhluk hidup. Seperti yang kalian ketahui, makhluk hidup itu ada beberapa jenis. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang akan kita bahas antara gerak manusia dan hewan itu kita bisa lihat dengan secara jelas karena manusia dan hewan itu bisa berpindah tempat. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu melakukan geraknya sesuai dengan rangsangan yang diperolehnya. Jadi, kalau kalian pikir tumbuhan itu tidak bergerak, itu salah karena tumbuhan juga bisa bergerak. Kalau kalian perhatikan atau kalian pernah menemukan tumbuhan putri malu itu akan bergerak karena memperoleh rangsangan. Nah, rangsangannya berupa apa? Biasanya berupa sentuhan. Setiap daun putri malu itu tersentuh, maka daunnya akan menutup. Nah, jika diamati, ternyata tumbuhan juga melakukan gerak dari contoh tanaman putri malu tersebut. Gerak pada tumbuhan itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang gerak endonom. Gerak endonom ini gerak yang terjadi pada tumbuhan, yaitu bagian tumbuhan, yaitu daun, dan biasanya ini dipengaruhi oleh gerak rotasi sitoplasma atau biasa disebut dengan siklosis. Pada sel-sel daun hidrilla, kalau kalian tahu daun hidrilla, tumbuhan hidrilla itu biasanya tumbuhan air, dapat diketahui dari gerak sirkulasi klorofilnya. Yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Yang ketiga, gerak esionom. Gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Berarti gerak esionom ini gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan luar dari sekitar tumbuhan tersebut. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak esionom dapat dibedakan menjadi beberapa. Ada gerak tropisme, ada gerak taksis, dan gerak nasti. Yang pertama, kita bahas tentang gerak tropisme.
Gerak tropisme ini dapat diamati melalui beberapa gejala. Salah satunya adalah arah tubuh tumbuhan. Nah, arah tubuh tumbuhan ini dapat berubah karena pengaruh lingkungan. Biasanya, yang mempengaruhi perubahan gerak tubuh tumbuhan ini adalah rangsangan dari sinar matahari atau cahaya matahari. Nah, jadi gerak tropisme ini adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan dari luar yang berupa cahaya. Gerak tropisme ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak tropisme positif dan gerak tropisme negatif. Nah, jika arah gerak tumbuhan ini mendekati rangsangan, ini disebut dengan tropisme positif. Sedangkan jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan, ini disebut dengan gerak tropisme negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme juga dibagi lagi menjadi geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, kemotropisme, dan fototropisme. Gerak geotropisme ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan gerak hidrotropisme ini adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Biasanya terjadi pada akar. Selanjutnya, gerak tigmotropisme ini adalah gerak tropisme yang diakibatkan oleh rangsangan berupa sentuhan dengan rambatannya baik berupa benda mati atau tumbuhan lainnya. Selanjutnya, gerak fototropisme ini adalah contoh dari gerak fototropisme ini terjadi pada tumbuhan rambat. Biasanya tumbuhan yang merambat itu biasanya lebih mudah kita amati untuk gerak fototropismenya. Dia akan mengikuti cahaya matahari atau menjauhi cahaya matahari. Kemudian ada gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme ini merupakan peristiwa penyerbukan yang terjadi pada saat serbuk sari di kepala putik. Selanjutnya ada gerak taksis. Gerak taksis pada tumbuhan ini terjadi karena adanya gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, gerak taksis ini biasanya dilakukan oleh organisme yang memiliki sel satu atau uniseluler. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksis ini dapat dibedakan menjadi kemotaksis dan fototaksis. Contohnya, terjadi pada gerak spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang bergerak karena tertarik oleh zat gula dan protein yang dihasilkan oleh asigonium atau disebut dengan gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia yang terdapat di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Yang ketiga, ada gerak nasti. Gerak nasti ini adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti ini dapat dibedakan menjadi niktinasti, fotonasti, dan tigmonasti atau seismonasti. Yang pertama, kita bahas dulu tentang gerak niktinasti.
Nah, gerak niktinasti ini biasanya terjadi pada peristiwa menguncupnya daun tumbuhan kacang-kacangan menjelang petang atau menjelang gelap. Jadi, niktinasti ini adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari luar yang terjadi pada malam hari. Sedangkan gerak fotonasti ini terjadi biasanya pada bunga pukul 4, karena bunga pukul 4 ini pada sore hari akan menutup dan nanti pagi hari pukul 4 lagi akan membuka. Jadi gerak fotonasti ini adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan cahaya. Kemudian ada gerak seismonasti. Gerak seismonasti ini contohnya terjadi pada putri malu, tanaman putri malu yang bila disentuh maka daunnya akan menutup. Jadi gerak seismonasti ini adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan dari luar. Kemudian ada juga gerak termonasti. Ini terjadi pada bunga tulip yang selalu mekar di musim semi. Jadi gerak termonasti ini adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Ada juga gerak nasti kompleks. Contohnya gerak tumbuhan lain seperti gerakan membuka dan menutupnya stomata karena terpengaruh oleh kadar air. Seperti yang kalian ketahui, stomata itu berfungsi sebagai alat pernafasan yang dimiliki oleh tumbuhan yang ada letaknya itu di daun. Nah, biasanya stomata ini akan membuka dan menutup karena adanya pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia berupa protein dan gula. Contohnya ini adalah contoh dari gerak nasti kompleks. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, ayo kita coba amati tanaman yang ada di sekitar. Kalian bisa menemukan 10 tanaman yang berbeda, kemudian kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis gerakan yang dilakukan oleh tanaman tersebut. Kemudian selanjutnya kalian bisa melaporkan temuanmu atau hasil dari penelitianmu ke guru. Coba kalian sebutkan tumbuhan-tumbuhan yang bisa mengalami gerakan-gerakan pada bagan berikut ini. Yang kedua, gerak pada hewan. Seperti yang kalian ketahui, salah satu ciri makhluk hidup yaitu bisa bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai cara, misalnya ada hewan yang berjalan, ada hewan yang berlari, ada hewan yang terbang, ada hewan yang berenang, ada hewan yang merayap, dan lain sebagainya. Apa tujuan hewan bergerak? Tujuannya untuk melindungi diri dari predator dan untuk mencari mangsanya. Coba kalian amati tabel di samping ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerak hewan dalam air. Air memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Karena air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, tubuh hewan yang hidup di dalam air ini memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Jadi, gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil ini menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dan mengeluarkan sedikit energi untuk bergerak. Yang kedua, gerak hewan di udara. Tahukah kamu bagaimana cara burung itu terbang? Hewan-hewan yang terbang di udara ini memiliki cara yang unik. Tubuh hewan-hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap.
Yang ketiga, gerak hewan di darat. Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas yang elastis untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Mari kita pahami bersama. Di tabel ini ada gambar tumbuhan. Silakan kalian perhatikan. Dari mana tumbuhan ini mendapatkan energi untuk bergerak? Agar tumbuhan ini dapat bergerak, tumbuhan mendapatkan energi dari proses fotosintesis. Seperti yang kalian ketahui, fotosintesis ini adalah proses yang terjadi pada tumbuhan untuk mendapatkan energinya sendiri atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu tentang gerak pada benda. Pernahkah kalian berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda tersebut dapat bergerak? Dan geraknya benda itu seperti apa? Dalam materi ini, kita akan membahas semua gerak pada benda. Di sini ada percobaan, mari kita amati bersama. Percobaan gerak lurus. Mari kita coba menghitung berapa besar jarak dan perpindahan yang dilakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, dan kembali lagi ke rumah. Misal, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali ke rumah. Jika diukur, jarak dari rumah ke sekolah itu sejauh 2 km. Maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari untuk pergi dari rumah ke sekolah dan kembali lagi ke rumah itu sepanjang 4 km. Namun perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa? Karena ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan menghitung posisi awal dan akhir benda, atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Perhatikan gambar berikut. Seorang atlet berlari menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 detik. Dengan kata lain, atlet tersebut menempuh jarak mencapai 5 meter setiap detiknya. Jarak tertentu atau disimbolkan dengan huruf S kecil setiap detiknya yang disimbolkan dengan huruf T kecil disebut sebagai kelajuan atau secara matematis dapat ditulis sebagai huruf V kecil dan bisa dirumuskan seperti berikut. V sama dengan S per T atau kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Tahukah kamu bagaimana cara mengukur kelajuan pada kendaraan bermotor? Biasanya speedometer ini bisa kalian lihat di bagian depan kendaraan. Nah, angka yang ditunjukkan pada speedometer ini selalu berubah-ubah karena speedometer ini menunjukkan kelajuan saat mobil yang sedang bergerak. Jadi, jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan jarak benda setiap waktunya. Nah, jika dirumuskan, maka akan mendapatkan rumus V sama dengan delta S dibagi delta T. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus, kecepatan dan kelajuan memiliki nilai atau simbol V serta satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Kita lihat tabel di samping ini.
Mari kita selesaikan. Lengkapi diagram tentang perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan berikut. Misalnya, saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 detik dengan proses perubahan seperti dalam tabel berikut. Silakan perhatikan tabelnya. Dari fakta yang ditunjukkan dapat diketahui berdasarkan perlambatan mobil sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nilai tersebut diturunkan dari persamaan berikut. Yang pertama, yang diketahui itu ada V0. V0 itu adalah kecepatan awal. Kecepatan awalnya 72 km per jam atau kita rubah menjadi meter, maka akan didapat 72.000 meter per sekon. Dan Vt dari 0 km per jam, maka akan didapat 0 meter per sekon. Delta T-nya sama dengan 5 sekon. Menggunakan rumus A sama dengan delta V dibagi delta T akan didapatkan 20 dikurangi 0 dibagi 5, maka kecepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap detik selalu tetap, maka percepatan gerak mobil adalah tetap sehingga mobil tersebut bergerak lurus berubah beraturan atau yang kita kenal sebagai GLBB. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek, sedangkan gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Kemudian berbeda dengan gaya otot, gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya, gaya gesek antara meja dengan lantai pada saat meja didorong, kemudian meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan meja juga dapat mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenainya. Contoh, seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika, paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh. Lebih lanjut, tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton. Yang pertama akan kita bahas itu tentang hukum 1 Newton. Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang, tetapi tiba-tiba mobil tersebut direm secara mendadak. Apa yang akan terjadi pada badan kamu? Badan kamu akan terhentak ke belakang atau ke depan. Mengapa pada saat berada di dalam mobil kamu perlu mengenakan sabuk pengaman? Untuk memahaminya, silakan kalian lakukan percobaan seperti berikut. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Silakan kalian lihat percobaan untuk hukum 2 Newton pada tabel berikut.
Percobaan tersebut menunjukkan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massa, atau bisa dirumuskan dengan A sama dengan F per M. Pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum 2 Newton. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Perhatikan tabel di samping ini. Hukum 3 Newton menyebutkan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya ke benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah atau gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Untuk lebih memahami konsep yang ada pada hukum 1, 2, dan 3 Newton, lakukan kegiatan berikut ini bersama teman-temanmu. Setiap makhluk hidup, ciptaan Tuhan, dianugerahi kemampuan untuk bergerak. Tumbuhan yang selama ini kita anggap terus berada di tempatnya, ternyata juga melakukan gerakan pada beberapa bagian tubuhnya. Kemampuan bergerak tersebut nampaknya berguna untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk mencari makan, untuk mencari tempat yang nyaman, dan untuk berkembang, untuk melindungi diri sendiri dari serangan musuh. Silakan kalian lihat info ilmuwan tabel di samping ini. Setelah kalian membaca info ilmuwan dan setelah kalian menonton materi pada bab ini, silakan kalian mencoba untuk membuat rangkuman dari materi yang sudah disampaikan. Setelah itu, silakan kalian kerjakan ujian kompetensi bab 1 yang nanti akan ada di link di bawah ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Nantikan juga video materi-materi selanjutnya yang membahas tentang mata pelajaran IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.